Di episode sebelumnya, Kaseki akhirnya bangkit dari pembatuan. Kaseki berkata pembatuan ini pengalaman yang menyenangkan. Maklum saja orang-orang dari desa Ishigami belum pernah merasakan yang namanya pembatuan. Sekarang berkat pembatuan itu, Kaseki merasakan tubuhnya menjadi seperti saat masih muda. Sepertinya sel-sel di tubuhnya Kaseki mengalami regenerasi dan sekarang menjadi muda lagi. Sekarang Kaseki siap untuk membuat alat apapun itu. Tapi semangatnya ini hancur seketika setelah melihat mobil laboratorium yang sudah dibongkar Senku. Sekarang hal pertama yang dilakukan adalah memperbaiki mobil itu. Sementara itu Taiju masih saja mengumpulkan patung dan Suika bersama Gen dan Ryusui mereka bertiga menyatukan potongan patung-patung itu. Sekarang untuk langkah awal pembuatan drone, Senku ingin membuat baling-balingnya. Di sini bahannya menggunakan bulu burung yang asli kemudian dicelup ke dalam cairan plastik. Tunggu saja sampai mengeras dan tinggal dibentuk. Sekarang langkah yang kedua, Senku membuat fidget spinner. Di sini Gen protes kenapa mereka harus membuat mainan di saat seperti ini. Kemudian Senku menjelaskan kalau mereka tidak akan membuat mainan itu, tapi meniru fondasi dari mainan itu. Singkatnya mereka akan membuat yang namanya bola piring, atau kalian pernah dengar yang namanya bola gotri. Jadi benda ini yang nantinya akan digunakan menjadi poros putarannya. Sekarang Kaseki membuat bola-bola ini dan kemudian Taiju sampai di markas dan berkata kalau dia sudah berhasil membawa seluruh potongan patung dari dasar laut. Mereka semua langsung menyatukan patung-patung itu dan ternyata ada patung orang tak dikenal di sana. Patung itu pasti berasal dari penduduk asli pulau ini. Sekarang kebangkitan dari kerajaan sains akan segera terjadi. Tapi mengingat alat pembuat asam nitrat mereka yang belum sempurna, mereka tidak bisa membangkitkan seluruh manusia sekaligus. Dan mereka juga tidak bisa menunggu sampai cairan itu terkumpul sampai banyak. Makanya sebelum ketahuan, mereka akan mencuri senjata pembatuan itu dan mengamankan keadaan. Dan ternyata Kaseki sudah berhasil membuat drone itu. Kaseki langsung mencobanya dan itu benar-benar bisa terbang. Tapi drone ini belum bisa terbang dengan stabil dan misi mereka selanjutnya adalah menyempurnakan drone ini. Sekarang di tempat Kohaku, dia dan yang lainnya sekarang dicurigai oleh Mozu. Insting Mozu berkata kalau Kohaku adalah penyusup di sini. Mozu menanyakan lokasi markas kerajaan sains tapi tentu Kohaku tidak mengatakan lokasinya. Dan ternyata Ginro diundang untuk menemui kepala suku. Sebenarnya Ginro tidak mau pergi sendirian tapi dia juga tidak bisa menolak undangan ini. Sekarang Ginro teringat dengan nanas yang diberikan Senku sebelumnya. Jadi ini bukanlah nanas biasa. Senku sudah menyampurnya dengan cuka, alkohol, dan setetes asam belerang. Senku meminta Ginro untuk membukanya dan meletakkannya di kamar kepala suku. Dan karena sudah dimodifikasi, bau dari nanas ini bisa membuat kepala menjadi pusing. Sekarang Ginro pergi ke tempat ketua dan membawa nanas itu. Sesampainya di depan kamar, Ginro menjadi ketakutan dan berniat untuk kabur. Tapi tiba-tiba Ibara sampai di sana dan berbicara kepada ketua dengan bahasa yang aneh. Kemudian Ibara mengajak Ginro pergi bersamanya. Ibara berkata akan mengajari caranya bercinta. Seketika Ginro langsung panik dan mencoba kabur. Tapi tiba-tiba terdengar suara ribut dari bawah. Ternyata itu adalah Kohaku yang sekarang sedang melawan para penjaga di sana. Kohaku sudah dipojokkan Mozu dan tidak punya pilihan lain selain bertarung. Kohaku kemudian mengeluarkan senjata yang dia sembunyikan. Kemudian beberapa penjaga di sana maju dan berniat menyerang Kohaku. Tapi Kohaku dengan kekuatannya masih bisa melawan balik. Kemudian datang lebih banyak penjaga ke sana. Kohaku merasa jumlah mereka terlalu banyak. Para penjaga ini serentak menyerang tapi tiba-tiba Mozu mengalahkan mereka semua. Mozu berkata tidak masalah jika membunuh wanita yang jelek, tapi tidak untuk wanita yang cantik. Sepertinya Mozu ini tertarik dengan kecantikan Kohaku dan berniat memilikinya. Dan karena kegaduhan ini, sekarang Ginro lepas dari perhatian dan langsung membuka nanas beracun itu. Baunya langsung kemana-mana dan membuat Ibara menjadi sedikit pusing. Kemudian sebelum pergi, Ginro melihat ke dalam kamar ketua. Karena terlalu gelap, wajah ketua tidak terlalu terlihat. Tapi dari bentuk wajahnya, orang ini mirip seperti Soyuz. Kemudian cahaya rembulan menyinari kamar itu dan wajah ketua akhirnya terlihat. Dan hal yang tidak terduga terungkap di sini. Sosok sang ketua itu ternyata adalah manusia yang menjadi batu. Dan sekarang Ibara juga sudah pulih dan berniat menangkap Ginro.
Sementara itu di bawah, Kohaku dan Mozu sedang bertarung dengan sengit. Kohaku terus menyerang tapi Mozu tidak terluka sedikit pun. Mozu kemudian menyombongkan kekuatannya dan meminta Kohaku untuk menyerah saja dan menjadi sekutunya. Tapi Kohaku menolak tawaran ini dan tiba-tiba serangan Mozu mengenai kepala Kohaku. Serangan ini membuat bunga-bunga yang ada di rambut Kohaku menjadi hancur. Tapi Kohaku tidak mau menyerah. Sekarang Mozu bertanya kepada Kohaku, pria seperti apa yang menjadi idamanmu? Kemudian dengan sedikit menghela nafas, Kohaku bangkit dan mengikat rambutnya. Kemudian Kohaku memasang kuda-kuda dan berkata kalau dia mencintai pria yang memiliki kekuatan hati. Pria yang terus melangkah maju walaupun hanya sedikit demi sedikit demi mendapatkan apa yang dia percayai. Dan itu sangat berlawanan denganmu Mozu. Sekarang kita kembali ke Ginro. Ibara dengan cakar kuat yang ada di jarinya langsung menyerang Ginro, tapi Ginro masih bisa menghindarinya. Kemudian Ginro langsung melompat ke bawah dan menemukan Kohaku yang sedang bertarung. Kohaku juga menyadari kemunculan Ginro, tapi tiba-tiba Ibara langsung menancapkan cakarnya di perutnya Ginro. Cakar ini menancap sangat dalam sampai menembus perutnya Ginro. Sekarang Ibara mendorong Ginro dan Ginro jatuh ke bawah. Ginro mendarat di sebuah pohon dan akhirnya sampai ke tanah. Kohaku yang melihat ini langsung melompat ke tempat Ginro. Kohaku memeriksa keadaan Ginro dan ternyata beberapa organ dalam Ginro sudah hancur dan itu artinya dia tidak bisa diselamatkan lagi. Sekarang sambil terbatuk-batuk, Ginro berusaha mengatakan sesuatu. Dengan lemas Ginro berkata kalau identitas asli dari ketua adalah patung batu dan wajahnya mirip Soyuz. Mungkin saja mereka memiliki sebuah hubungan. Kemudian Kohaku berterima kasih karena Ginro sudah berjuang dengan baik. Dan sekarang kesadaran Ginro sudah mulai hilang dan di saat-saat terakhirnya Ginro mengucapkan selamat tinggal kepada Ginro. Sekarang Amaryllis sudah sampai di sana dan Kohaku langsung mengatakan rencananya. Kemudian Kohaku langsung melompat ke atas pohon sambil membawa tubuhnya Ginro. Sesampainya di puncak, Kohaku langsung berteriak dan berkata kalau identitas sebenarnya dari pemimpin agung di sini adalah manusia batu. Mendengar ini, Ibara menjadi panik dan langsung meminta semua orang untuk tidak percaya omongan Kohaku barusan. Ibara langsung memerintahkan semua orang untuk menutup mata supaya tidak menjadi batu. Dan seketika Kirisame langsung mengambil alat pembatuan dan melemparnya ke arah Kohaku. Dan ternyata Ginro masih belum mati. Dia akhirnya tahu alasan Kohaku berteriak barusan. Itu supaya mereka dirubah menjadi batu dan dengan begitu ada kemungkinan Ginro akan selamat karena petrifikasi. Sekarang senjata itu sudah sampai di hadapan mereka dan menunjukkan wujudnya. Mereka berdua melihat langsung senjata ini dari dekat. Ginro berpikir senjata ini sangat cantik dan Kohaku sekarang juga yakin kalau senjata itu bukanlah kutukan iblis atau semacamnya. Akan tetapi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Sekarang Medusa itu mulai aktif dan mengeluarkan cahayanya. Seketika Kohaku dan Ginro berubah menjadi batu dan Amaryllis yang melihat kejadian ini dari bawah langsung menangis. Sekarang harapan mereka satu-satunya adalah Amaryllis. Sebelum melompat tadi, Kohaku menjelaskan identitas asli dari ketua dan meminta Amaryllis untuk memberitahukan informasi ini kepada Senku. Apakah Amaryllis bisa lolos dari istana ini dan menyampaikan informasi ini kepada Senku? Dan apakah Senku bisa menyelesaikan pembuatan drone ini secepatnya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.